Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Selamat Pak. siang, Pak. Baik, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi tentang fraksionasi campuran biner ya. Jadi saya hari ini akan bahas satu contoh soal. Mungkin nanti hari Selasa kita akan bahas contoh soal yang lain. Oke, kemudian setelahnya mungkin Selasa depannya mungkin ya kita akan ujian untuk yang materi ini mungkin ya, tapi belum tahu nanti apakah ujiannya setelah yang komponen 2 ini atau yang multi komponen gitu ya. Jadi nanti saya informasikan lagi pekan depan ya. Baik, gimana? Oke, baik. Untuk hari ini kita akan bahas satu contoh soal campuran biner ya. Jadi sebentar saya share dulu. Oke. Sebentar. Nah, oke, silakan perhatikan soal di sini ya, soal ini. Jadi ada campuran A dan B, ya. A-nya 40% mol, B-nya 60% mol. Artinya memang campurannya hanya dua saja ya. Komponennya yang ada di campuran itu hanya dua saja, A dan B. Nah, kemudian campuran ini itu berupa campuran uap cair, uap cair. Jadi bukan uap saja, bukan cair saja, tapi uap cair dengan fraksi cair sebesar 0,5. Jadi cairannya, kan ini tadi umpannya tuh kan isinya A dan B gitu ya. Cuman A dan B dalam umpan ini itu ada cairnya, ada uapnya gitu. Nah, fraksi cairnya itu adalah 0,5%. Nah, campuran ini ya, campuran A dan B ini kemudian kita pisahkan ya, dipisahkan dengan kolom distilasi. Difraksionasi atau dipisahkan dengan kolom distilasi untuk menghasilkan fraksi mol A sebesar 0,9 pada produk atas atau cair jenuh. Jadi fraksi mol A sebesar 0,9 pada produk atas. Jadi produk atasnya itu atau distilatnya, masih ingat ya produk atas, produk bawah ya. Jadi kalau kita punya distilasi kolom distilasi begitu, produk atasnya itu adalah yang distilatnya, produk bawahnya ya bottom product itu yang bagian bawah ya. Nah, itu diinginkan yang produk atasnya itu ada komponen A sebesar 0,9 fraksi molnya ya, dan berupa cair jenuh. Oke, 0,9 dan berupa cair jenuh. Kemudian di produk bawahnya diinginkan fraksi mol A-nya, ini sama ya, masih di kalimat yang sama ya, di kalimat ini. Jadi di produk bawahnya diinginkan fraksi mol untuk A ya di produk bottom produk atau bagian bawah itu hanya 0,1. Jadi produk atasnya diminta 0,9, produk bawahnya diminta 0,1. 0,1 itu apa? 0,9 itu apa? Fraksi mol A. Kan campuran kita kan tadi A dan B ya. Jadi diminta A-nya di produk atas 0,9, di produk bawah adalah 0,1. Fraksionasi dioperasikan dengan reflux sebesar 2. Oke, jadi refluksnya 2 ya, perbandingan refluksnya 2. Pertanyaan berikutnya adalah dengan menggunakan diagram XY yang sudah disediakan. Nah, nanti biasanya di ujian kita gitu ya, nanti itu diagram X-nya kita sediakan. Jadi Anda tidak diminta untuk membuat kurva kesetimbangan sendiri gitu ya. Jadi Anda akan kami minta untuk kami akan sediakan ujian di soal ujiannya nanti. Kurvanya sudah ada, tinggal pakai saja. Dengan menggunakan diagram XY yang sudah disediakan, A, pertanyaan yang A adalah letakkan titik umpan produk atas dan produk bawah pada gambar. Jadi apa namanya? Anda diminta menandai ya. Ini umpan, ini produk atas, ini produk bawah begitu ya. Pada gambar. Kemudian yang B, gambarkan garis operasi bawah dan atas kolom distilasi. Jadi Anda akan diminta untuk membuat garis operasi atas yang kemarin kita bahas dan garis operasi bawah
Ya. Jadi garis operasi atas dan garis operasi bawah. Kemudian yang ketiga, yang C, hitung jumlah tahap yang diperlukan untuk mencapai hasil pemisahan yang diinginkan. Jadi kalau Anda sudah membuat titik-titik, membuat kurva garis operasi bawah dan atas, Anda diminta untuk menghitung jumlah tahap. Teoritisnya itu berapa? Ya. Oke, silakan dipahami dulu ya. Ini yang penting yang saya tandai warna hijau. Yang pertama adalah ini. Campurannya AB ya. 40% mol A, 60% mol B. Yang kedua, fraksi cairnya 0,9. Yang ketiga, produk atasnya ini ya, 0,9 sama 0,1. Yang berikutnya, refluksnya ini. Dan seterusnya. Oke. Jadi itu untuk soal yang akan kita bahas hari ini. Ini relatif sederhana, mungkin nanti ada pengembangan yang lebih ini lagi ya untuk soal berikutnya. Yang akan kita bahas hari Selasa nanti. Baik, silakan diperhatikan yang warna hijau. Oke. Nah, kalau kita apa namanya? Gambarkan, saya buat gambar sederhananya. Sebentar. Saya buat gambar nggak di? Oh enggak, saya gambar. Saya buat gambar dulu ya sebentar di device yang lain. Ini saya stop share dulu. Kemudian saya share dari device yang lain. Jadi kalau mau Anda mengerjakan ini paling enak memang dibuat gambar dulu ya. Dibuat gambar. Nah, oke. Jadi untuk soal tadi itu kurang lebih seperti ini ya. Kalau kita buat gambar kolom distilasinya, ini kolom distilasinya, kemudian ini ada umpan atau F, kemudian di sini ada itu kondenser ya. Tadi dibilang kondensernya tuh produknya produk cair, oh berarti kondensernya total, seperti ini gambarnya. Kalau bukan total atau parsial, gambarnya seperti ini. Ini ya, ini ke sana, yang ini ke sana. Oke. Tapi yang kita bahas di contoh soal ini adalah total. Kenapa? Tadi sudah dibilang produknya itu cair jenuh. Jadi distilatnya di sini distilat itu cair jenuh. Tadi soalnya ya, cair jenuh. Oke, kemudian ada produk bawah. Produk bawah. Sorry. Produk bawah masuk ke reboiler. Nah, kalau reboiler biasanya parsial begini. Jadi produknya bawah itu cair. Kemudian yang produk uapnya dikembalikan lagi ke kolom. Nah, tadi yang diketahui adalah di sini itu campurannya berupa A dan B ya. Komponennya A dan B ya. Kemudian tadi dijelaskan fraksi mol A-nya di sini kalau di umpan Anda lambangkan pakai Z aja. Nah, ini campurannya. ZF-nya tadi 0,4. Pak, kan tadi bilangnya 40%, Pak. Ya, sama ya. Nah, atau Anda boleh tulis juga misalnya seperti ini. 40%. Oke. Ya. 0,4 ini untuk menyesuaikan di kurva ini biasanya kita pakai yang kalau apa namanya? Persen itu diubah ke desimal. Kemudian produk atasnya kita inginkan tadi cair jenuh ya, cair jenuh ya. Dengan komposisi A-nya adalah 0,9 fraksi molnya. Pak, itu kan yang diminta kan apa namanya? Komponen A. Mestinya XA dong. Enggak ya. Jadi di sini kita permudah. Sebenarnya bisa ditulis double ya. Bisa ditulis menjadi XA pada distilat. Boleh seperti itu. Ya, tergantung. Nah, ini karena kita sudah tahu bahwa XD itu artinya fraksi mol untuk A-nya, jadi tidak perlu di. Kemudian yang bawah, produk bawahnya adalah produk bawahnya itu reboiler itu pasti atau biasanya yang umum digunakan adalah reboiler parsial seperti ini. Jadi sebagian diuapkan, sebagian lagi apa namanya? Diambil sebagai produk bawah gitu. Jadi tidak semuanya dicairkan atau diuapkan seperti yang di atas. Kalau di atas kan yang apa namanya? Yang kondenser ini kan ini
kondensor total. Kondensor total. Karena kalau apa namanya parsial itu nanti beda lagi ya, produknya bukan cair jenuh tapi uap jenuh. Jadi kalau kondensornya parsial seperti ini, itu produknya itu uap jenuh. Ya, oke, biar nggak bingungin saya bilangkan saja. Nah, sekarang sudah apa namanya campuran A dan B-nya sudah. Sekarang apalagi ya tadi yang diketahui? Oh iya, reflux rasio. Reflux rasionya R-nya itu sama dengan 2. R itu mana? Ini kalau ini di sini L, 0, ini D, itu R tuh di sini. Perbandingan antara ini dan ini. Oke, itu poin-poinnya. Sekarang kita kembali ke cara menyelesaikan soalnya. Saya share lagi yang ini ya. Ini tadi ya, campuran A dan B. Jadi sekali lagi kalau Anda ujian, nanti biar gampang, Anda buat gambar aja skema seperti itu, blok diagram sederhana ya. Atau gambar sederhana, sketsa sederhana gitu. Jadi campuran A, B, hanya 40%. Oh iya, tadi ada yang kelewat. Fraksi cairnya 0,5 ya. Ini 0,5 ini apa? Ayo, kemarin ya. Nanti kita akan bahas belakang. Oke, baik. Kita lihat satu persatu. Soal A-nya adalah meletakkan titik umpan produk atas, produk bawah pada gambar. Oke. Sebelum ini sudah saya jawab ya. Sudah saya jawab. Tapi saya akan apa namanya? Singkirkan dulu. Singkirkan dulu. Singkirkan dulu semua. Maaf. Saya akan singkirkan dulu semua biar Anda tahu langkah-langkahnya dari awal. Jadi ini tadi semuanya belum ada ya. Ini belum ada. Ini belum ada. Ini belum ada. Saya singkirkan dulu. Nah, nanti Anda akan mendapatkan apa namanya? Hanya ini saja. Kurva warna merah sama hitam ini aja. Ini juga XD-nya belum ada. Ini belum ada ya, ini belum ada. Jadi caranya bagaimana? Saya coba perbesar dulu. Nah, tadi untuk soal yang A ya, kita kembali ke sini. Soal yang A, letakkan titik umpan produk atas dan produk bawah pada gambar. Jadi Anda membuat titik. Titik ini. Yang pertama umpan dulu ya. Umpan dulu. Umpannya campuran uap cair itu dengan ini di sini ya. Kita letakkan Y-nya itu pada garis apa namanya? Garis lurus ini, X sama dengan Y, yang warna hitam. Jadi tadi Anda catat kan, oh ZF-nya itu Anda nggak usah baca ini dulu ya, nggak usah baca yang sebelah. Sebentar saya biar nggak bingung lah satu-satu ya, saya singkirkan dulu biar Anda nggak terganggu dengan itu. Nah jadi Anda nanti akan mendapatkan kurva kosong aja seperti ini. Terus Anda catat ya. Oke, tadi campurannya A dan B, Anda tulis seperti itu. Kemudian ZF-nya berapa tadi? ZF itu ya, yang ini yang apa namanya? Yang sebagai umpan. Ya, umpan itu yang ini ZF. Tadi umpannya berapa? Umpannya 40% mol A, 60% mol B. Nah, oke, caranya gimana? Anda lihat di sini. 0,4 itu di mana? Oh, 0,4 di sini. Ya. 0,4-nya dari garis ini, ini. Kemudian Anda bikin garis pakai penggaris ya, makanya tadi saya bilang kemarin-kemarin saya bilang ujian ini Anda harus sedia penggaris. Oke, baik, Anda dari sini ini 0,4 nih, Anda garis ke atas. Oke.
sampai memotong ini, sampai memotong garis hitam. Oke, perpotongannya mah di mana? Perpotongannya di orange sini. Jadi Anda buat titik. Setelah Anda buat garis, Anda buat titik. Atau nggak harus di garis sebenarnya. Kalau pakai penggarisnya udah kelihatan ya. Oh, lurusnya di situ. Terus kemudian Anda kasih titik di sini. Setelah Anda kasih titik, Anda kasih keterangan ini. ZF, ZF. Oke. Udah ketemu ZF-nya. Berikutnya, setelah Z ya, tadi yang diminta adalah XD-nya 0,9. 0,9 itu dari mana? Ini ya. Campuran tersebut difraksionasi dengan kolom distilasi untuk menghasilkan fraksi mol A sebesar 0,9 pada produk atas dan cair jenuh. X ya berarti ya. Sini. Oke. Jadi sorry bukan yang ini ya. Ini mah kalau udah jadi. Enggak, saya pisahkan dulu ya. Biar nggak bingung. Ini saya pisahkan dulu. Oke. Kemudian ada cari apa namanya? XD. Nah, XD-nya 0,9. Oh, XD 0,9 itu di mana? Seperti biasa, Anda gunakan penggaris. Saya pakai ini ya, biar gampang. 0,9 itu di mana? Ini 0,8, ini 1. Oh, berarti di antara 0,8 dan 1. Di sini. Oke, 0,9. Oke, Anda menggunakan penggaris, kemudian setelah Anda ketemu perpotongan antara 0,9 ini dengan garis hitam, Anda tandai ini, tandai warna hijau. Jadi kalau Anda pakai pulpen, tadi pakai pulpen. Oh ya, nanti kalau ujian jangan pakai pensil ya, pakai pulpen ya. Anda tandain pakai pulpen, di titik. Oh ini perpotongannya di situ. Oke, setelah Anda titik, Anda kasih tanda. Oh itu XD, XD-nya. Oke, ZF sudah, XD sudah, kemudian ini saya warnai putih aja dulu biar Anda nggak bingung. Oke, yang diketahui lagi apa? Oh, produk bawahnya itu ini fraksi mol A sebesar 0,9 pada produk atas dan 0,1 pada produk bawah. Oh, berarti fraksi mol A-nya di produk bawah itu adalah 0,1. Nah, produk bawah itu kita apa namanya? Namai XB. Karena kalau produk dari bawah itu boiler itu biasanya cair jenuhnya. Oh, XB-nya 0,1. Oke, sekarang Anda seperti tadi cari 0,1 di mana? 0,1 itu antara 0 sama 0,2 ini. 0,1 di sini. Oke. Kemudian pakai penggaris, ini anggap saja ini penggaris. Oke, perpotongannya di mana? Oh, di sini. Nah, kemudian Anda tandai buletin gitu ya, di titik. Buletin itu pakai pulpen, pakai pena Anda. Setelah itu ditandai, dikasih simbol ya, bukan simbol sih, ini kasih koordinatnya. Oke, ini adalah XB, XB. Jadi semua yang di garis ini tadi nilainya sama ya, antara X sama Y-nya. Jadi di warna hitam ini itu menunjukkan bahwa X sama Y-nya. Baik, berikutnya apa yang diketahui? Anda tuliskan tadi ya, ZF sudah, XD sudah, XB sudah. Apalagi tadi ya? Oh, ini. Campuran uap cair dengan fraksi cair sebesar 0,5. Fraksi cair itu, kemarin apa? Masih ingat fraksi cair? Kalau kita punya umpan campuran uap cair, fraksi cair itu sama dengan apa? Sama dengan fraksi cair itu sama dengan nilai Q-nya. Ingat ya, untuk menyelesaikan soal distilasi ini kita butuh garis Q. Nah, kalau kita membuat garis Q harus tahu nilai Q-nya berapa. Salah satunya dari seperti ini. Oh, kalau dibilang fraksi cairnya 0,5, oh berarti nilai Q-nya 0,5. Tidak perlu ngitung lagi.
Misalkan kita tanda di sini ya. Misalnya gini. Nah, 0,5. Baik, apalagi yang diketahui? Yang diketahui lagi adalah reflux tadi. Refluksasinya 2. Biar rapi saya tunjukkan ya. Biar rapi. Mana tadi? Oke, kemudian begitu sudah semuanya, titik-titik sudah. Oke, soal pertama berarti soal yang A sudah beres. Kita masuk ke soal yang B. Gambarkan garis operasi bawah dan atas kolom distilasi. Baik, garis operasi bawah dan atas ya. Yang bisa kita gambar duluan tentu saja yang atas ya. Oke, untuk membuat garis operasi atas, Anda harus ingat persamaan garis operasi atas. Persamaan garis operasi atas itu kemarin, bentar, saya cek sedikit. Nah, saya tunjukkan nanti biar Anda nggak lupa ya. Garis operasi atas, ya ini dia. Nah, garis operasi atas yang mana? Garis operasi atas yang ini. Y n plus 1 sama dengan R per L plus 1 kali XN ditambah XD plus per R plus 1. Ingat, garis operasi atas ini memotong di XD, XD dan punya slope R per R plus 1. Baik, sekarang sekali lagi ingat persamaannya ya. Nah ini dia, XD, XD-nya tahu kita sudah. Nah sekarang kita tinggal mencari, slope sama intercept ya tadi ya. Melewati XD, XD dan interceptnya bukan slope-nya. Ini, jadi interceptnya adalah XD per R plus 1. Sorry. Jadi persamaan ini tuh melewati XD, XD dan interceptnya adalah 2XD per R plus 1. Yang ini. Ini interceptnya. Oke, sekarang kita hitung interceptnya. Intercept tadi adalah nilainya XD, ya. Intercept itu yang ini. Intercept tadi itu sama dengan XD per R plus 1. XD-nya berapa? XD-nya 0,9. Fraksi mol A di distilat. R-nya berapa? R-nya 2. Kok 2 itu. Jadi 0,9 dibagi 2 plus 1. Berarti 0,3. Oke, sekarang kita sudah tahu bahwa interceptnya itu dinilai 0,3. Jadi Anda cari intercept itu berarti memotong, interceptnya itu berarti memotong di kurva sumbu Y ya. Nah, cari ini 0, ini 0,2, ini berarti 0,1, ini 0,2, ini 0,4, berarti 0,3 nih sih. Nah, Anda tandai. Pakai pena ya, ditandai. Nih. Oh, ini interceptnya. Nih. Baik, sekarang saya agak besarkan dikit. Nah, sekarang Anda sudah punya 2 titik. Titik SDXD sama intercept. Ingat, kalau kita membuat garis, minimal kita harus punya 2 titik. Oke, sekarang kita garis ya, pakai penggaris ya, jangan lupa pakai penggaris. Anda hubungkan titik di atas XD dengan titik interceptnya. Nah, sekarang garis operasi atasnya sudah jadi. Saya kasih tulisan di sini, garis operasi atas. Berikutnya adalah membuat garis operasi bawah. Tapi, ya ada tapinya. Garis operasi bawah itu tidak bisa kita buat
langsung. Karena kita tidak bisa, ingat garis operasi bawah itu butuh ini, butuh nilai ini. Saya cari sebentar. Garis kelewat sebentar. Nah, garis operasi bawah itu harus punya nilai B perfectnya. Susah nih, kita nggak bisa ngitung. Jadi kita menggunakan garis Q. Garis Q itu, ingat persamaan garis Q-nya apa? Sebentar, saya carikan persamaannya. Nah, ini dia. Sebentar, ini kelewat nih. Ini dia. Nah, persamaan garis Q itu ini. Nah, Y sama dengan Q per Q minus 1 kali X dikurangi ZF per Q minus 1. Oke, garis Q itu punya slope Q minus 1. Ini slope. Dan dia akan melewati titik ZF. Oh, ZF-nya kita sudah punya. Ya. ZF-nya kita sudah punya. Tinggal Q per Q minus 1-nya yang belum ada. Nah, sekarang kita hitung dulu. Ya. Kita hitung slope Q lainnya. Oke. Tadi slope-nya itu adalah Q per Q minus 1. Q-nya berapa? Oh, tadi di fraksi uapnya ada cairnya adalah 50%. Oh, berarti nilai Q-nya 0,5 ya. 0,5 dibagi Q dikurangi 1. 0,5 dikurangi 1 minus 0,5 berarti 0,5 dibagi minus 0,5. Jadi nilainya minus 1. Pak, gimana caranya bikin minus 1, Pak? Slope-nya. Baik. Minus 1 itu berarti biasanya kan slope-nya ke sana ya, seperti kurva garis hitam ini ya. Kalau garis hitam ini, ngitung slope-nya gimana? Delta Y dibagi delta X. Jadi misalnya ini dari 0 sampai 1 ya. Y-nya juga sama dari 0 sampai 1. Oh, Y-nya berapa delta Y-nya? Dimulai dari 0, garis hitam ini ya, perhatikan garis hitam. Dimulai dari 0 sampai ke 1, berarti Y-nya 1 dikurangi 0. Kemudian yang garis horizontalnya juga sama, 0 sampai 1 juga. Jadi 1 dikurangi 0, 1. Jadi 1 per 1. Kalau seperti ini, seperti garis hitam ini slope-nya 1. Kalau minus 1 gimana? Dibalik. Kalau minus 1 dibalik. Jadi ke arah sebaliknya ya, ke arah sana. Ke arah sini. Nah, jadi Anda pakai penggaris nanti, caranya Anda pakai penggaris. Maaf. Kenapa break saya kesana? Anda pakai penggaris ya, dari titik ini. Ya, dari titik ini. Kan tadi slope-nya 1 per 1, minus 1 kan ya? Berarti minus 1 kan ya? Jadi tinggal belok ke kiri, tapi pakainya 1:1. Jadi kalau vertikalnya 1, misalkan ini. Anda bikin garis ya? Oh, garisnya segini nih. Misalkan saya kasih panjang berapa ya? Sebentar. Saya kasih panjang ini 3,5 cm misalkan. Jadi Anda bikin garis dari sini horizontal ya, harus lurus. Dari titik Z sampai ke sana 3 cm. Oke. Berarti Anda juga harus bikin vertikalnya juga 3 cm ya. Ini ke atas, bikin garis lagi. 1 cm. 3 cm. Harus sama-sama 3 cm. Oh enggak, salah. Bukan kayak gini. Dari sini aja. Ini. Biar gampang.
Jadi Anda bikin garis horizontal 3 cm, harus lurus ini ya. Sekali lagi harus lurus, pakai penggaris harus lurus. Ini nggak boleh miring ke atas sana, miring ke sini. Misalkan garisnya yang sini ke sana, nggak boleh. Jadi begini. Oke, setelah ini sama, tinggal Anda hubungkan titik ini dengan titik ini. Ya, bukan kebetulan. Saya sudah bikin. Karena saya sudah bikin, saya tinggal naruh saja. Sampai memotong biasa. Saya memotong garis ini. Ini salah ini kayaknya saya. Ini berapa nih? Ini 3 cm ini. Oh, 3,5. Maaf, ini mestinya 3,5 ya. Kalau 3,5 sama-sama 3,5 ya. Nah, ini mestinya pas nih. Nah, jadi Anda bikin garis dari titik ZF, kemudian sampai ngelewatin ini lurusnya. Nah, ini garis bantunya kita delete aja, kita nggak hapus. Oke, sekarang kita punya garis atau kurva. Maaf. Sekarang kita punya garis Q-line. Ini namanya garis Q-line. Ini warna ungu. Nah, oke, sekarang kita sudah punya garis Q-line. Berikutnya, kita membuat garis operasi bawah. Nah, caranya di mana? Ingat, garis operasi bawah itu persamaannya adalah, mana tadi yang saya hapus? Hilang sebentar. Nah, persamaannya adalah ini. Sekarang kita membuat garis operasi bawah. Oh, garis operasi bawah itu persamaannya ini. Oh, garis operasi bawah itu melewati titik XB, XB. Kemudian nanti dia berpotongan dengan garis Q-line dan garis operasi atas. Nah, jadi berarti caranya gimana? Anda membuat garis dari sini. Anda bikin garis ya. Dimulai dari titik ini XB sampai melewati perpotongan ini. Perpotongan antara garis operasi atas yang warna hijau dengan garis Q-line yang warna ungu. Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, Anda pakai penggaris, kemudian garis. Nah, saya sudah buat di sini. Garisnya saya pakai garis yang udah jadi. Oke, setelah dihubungkan, nah dapat. Ini garis operasi bawah. Baik, sekarang sudah lengkap ya. Garis operasi atasnya ada, garis operasi bawahnya ada. Jadi Anda bisa bikin slope Q-line-nya juga seperti ini ya. Jadi misalnya kalau mau gampang, sebentar, kegeser malah kita. Kalau mau gampang, itu caranya ada cara lain ya. Misalkan, kan ini 0,4 ya. Ini kan dimulai dari 0,4 nih, ZF-nya. 0,4. Kemudian Anda tarik sini. Ini berarti kan X-nya itu dari sini ke sini kan. Dari sini ke sana ada buat lurus, garis lurus. Itu 0,4. Nah, berarti tinggal bikin kegeser, maaf. Bikin kurva lagi, garis lagi ke atasnya. Jadi biar sama-sama 0,4 bagi 0,4 ya gitu satu. Jadi ini contoh ya, misalkan ya. Ini saya cut dulu. Nah, misalkan gini. Anda boleh juga dari sini pakai penggaris. Ini sampai sini kan 0,4. Ya kan? 0,4. Kemudian kalau mau dapat 1:1, ya tinggal dari 0,4 ditambah 0,4. Berarti di mana?
0,8. Nah, ya. Jadi Anda bikin garis aja gitu. Ini sama. Nah, jadi Anda tinggal garis saja. 0, dari sini ngelewatin garis ini sampai ke sana. 0,8 ini sama aja. Bisa pakai cara tadi, bisa pakai cara ini. Oke, begitu sudah selesai, berikutnya adalah Anda membuat tangga untuk menghitung, bukan tangga sebenarnya, membuat step-stepnya. Maaf ini gerak-gerak terus ya, karena saya harus menyesuaikan dengan layar. Oke, nah ini dia. Nah jadi tadi kita sudah sampai ke soal 2, gambarkan garis operasi bawah dan atas dari kolom. Nah ini garis operasi bawahnya udah ada, garis operasi atasnya ada, kita selesai. Sudah selesai soal B ya. Berikutnya soal nomor C. Hitung jumlah tahap yang diperlukan untuk mencapai hasil pemisahan yang diinginkan. Nah, oke, caranya gimana? Ini kan Anda sudah punya garis semuanya, tinggal dimulai dari sini, dimulai dari XD. Ya. Dari XD, Anda garis lurus ke sana, ya, tipis saja. Kemudian Anda lihat perpotongannya di mana. Oh, perpotongannya di situ, gitu ya. Setelah itu Anda tarik ke bawah. Tarik ke bawah. D. Nah, perpotongannya di mana? Di sini. Nah, setiap 1, begini 1 dan 2 ini ya, 2 titik garis operasi dan kesetimbangan ini, itu Anda sudah dapat 1 tahap. Anda lanjut lagi. Dari mana, Pak? Kan ini tadi ke sana, ya. Anda garis aja, titik-titik gitu ya, untuk membuat apa biar lurus. Ini tuh sebenarnya penggaris ya, ini penggaris ya, bukan garisnya ya. Kalau garisnya itu yang ini, nanti yang warna biru. Jadi Anda buat 1, jadi gini caranya. Ya, Anda pakai penggaris, dari titik ini sampai ke sini, nah, itu Anda buat garis lurus. Warnanya nggak kelihatan. Sekali lagi saya ulang. Saya ulang sekali lagi. Oh, pakai warna. Sebentar. Saya pakai warna. Oh, belum ada shape-nya, jadi dia nggak bisa ini. Ya udahlah, di sini ya. Oke, kita buat garis dulu pakai penggaris ya. Penggaris kemudian pakai pena. Nah, lurus. Nah, yang putus-putus ini hanya buat membantu saja. Oke, setelah itu, setelah dapat 1 garis horizontal, Anda buat garis vertikal. Yang memotong di garis operasi atas, di sini. Berhenti di situ, pas. Dan harus lurus. Jangan lupa penggarisnya. Ini lurus nih. Garis putus-putus saya itu lurus. Oke, sudah dapat 1 tangga, kemudian dilanjutkan ke sini. Horizontal, ya. Lurus juga. Oke. Kemudian ke bawah. Lurus, ingat saya. Ingat perkataan saya, lurus. Ingat-ingat ya, pakai penggaris. Kemudian ke sana. Lurus. Kemudian, nah ini penting. Vertikal lagi ya. Nah, vertikalnya di mana? Kalau sudah begini kan ada 2 garis operasi, yang hijau dan operasi yang orange ya. Kalau sudah ngelewatin hijau sini, berarti harus ke orange, harus berubah. Melewati titik ini, melewati titik ini, umpan, berarti harus berubah. Oh, ini sudah bawah ini, berarti ke sini. Bukan pakai yang hijau lagi ya, pakai orange sekarang. Terus ini ke situ, kesetimbangan. Terus ke bawah, sini. Nah, oke. Kemudian horizontal begitu. Nah, terus, nah ini karena apa namanya, belum selesai ya, terpaksa kita harus lewatin gitu. Kan mestinya sampai di B, HB ini ya. Nah, kita lewatin sampai kelewat. Oke, gitu caranya. Jadi kalau digambar, buat gambar, jadi gambarnya seperti ini. Nah, sekarang Anda punya apa namanya, tangga-tangga ini ya. Anda bisa hitung. Ini 1, ini kan 1 ke sini ya. Titik 1 garis operasi kesetimbangan, ini 1 garis operasi lagi kesetimbangan, ini 2 garis operasi kesetimbangan, 3 garis operasi kesetimbangan, 4 garis operasi kesetimbangan. Nah, ini berarti bukan 5 ya, tapi 4 lebih. Kalau 5 tuh sampai
sampai bawah sini. Sorry, sampai ya nanti ada tambahan lagi, satu lagi kalau 5. Ini berarti 4. 1, 2, sorry. 1, 2, 3, 4. Ya, 4 sekian ya. Baik, setelah itu oke. Setelah itu Anda hitung 1, 2, 3, 4. Nah, ini lebihnya berapa? Cara ngitungnya Anda pakai penggaris. Anda pakai penggaris. Ini sampai sana, ini panjangnya berapa? Dari ujung sini sampai ujung sini, ini panjangnya berapa? Kemudian dari sini sampai ke yang lurus dengan ini, titik ini, kan kita XB-nya di titik ini. Dari sini sampai ke yang titik XB ini berapa panjangnya? Jadi panjang yang pendek dibagi panjang-panjang. Nah, jadi contoh ya, misalnya saya ukur pakai penggaris ya. Ini sampai ke ini, yang panjang kecil ini. Lurusnya kira-kira berapa sih panjangnya? Oh, 0,53 misalkan. Ini kelebihan dikit ya. Saya tulis 0,53. Oke. Ini ya, panjang yang pendek tadi ini. Kemudian panjang garis yang fullnya dari sini sampai ke sini. Berapa panjangnya? Oh, misalnya panjangnya 1,48. Oke, panjangnya 1,48. Oke, jadi berapa totalnya? 4,4. Itu jumlah tahapnya itu. Oke. Untuk soal satu ini, untuk yang pertama ini ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Ini nanti ujiannya ada bagian yang seperti ini ya, jadi Anda harus paham. Nanti setelah ini saya beri tugas, satu tugas ya. Silakan, apakah ada pertanyaan? Yuk, ada pertanyaan nggak? Halo, halo? Mungkin tidak ada, Pak. Belum ada ya. Baik, kalau belum ada, kita cukupkan kuliah siang hari ini. Nah, nanti saya akan berikan tugas ya. Tugas seperti ini. Soalnya sama, Anda hanya mengikuti saja apa yang saya kerjakan. Saya nggak akan memberikan jawaban ini ya. Saya tidak akan memberikan jawaban ini. Tapi saya akan memberikan soal dan kurvanya. Nanti silakan di print. Kemudian dikumpulkan hari Selasa nanti. Mengumpulkannya di Google Classroom juga. Ya. Silakan di print, kemudian Anda coba kerjakan dengan menonton video ini, kemudian dikumpulkan lagi. Gitu ya, cukup jelas? Atau ada yang mau tanyakan untuk tugasnya? Jelas, Pak. Jelas, Baik. Pak. Baik, kalau jelas kita tutup. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Yuk, sama-sama.